Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajak Bani Israel dan seluruh umat manusia untuk menuju kepada Islam. Karena setelah Bani Israel yang muncul kemudian itu adalah Islam. Demikian sementara, silakan. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tadi apa disampaikan sama Pak Suma tadi, cuman di Alkitab kita itu tidak dituliskan bahwa akan ada seorang nabi lagi yang akan datang bagi umat manusia. Mungkin tanggapan saya seperti itu, karena yang dikatakan oleh Yesus itu yang akan datang itu adalah seorang penolong atau Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Kalau di Alkitab kami seperti itu menjelaskannya. Oke, boleh hanya itu Pak? Iya. Baik. Iya, untuk sekarang ya. Itu aja. Baik, terima kasih atas tanggapan yang singkat. Artinya saudara kita Pak Pastor ini tidak ada nabi yang datang setelah Yesus, melainkan kemudian hanya roh kebenaran. Jadi kami umat Islam, kalau di dalam Al-Quranul Karim sudah sangat jelas kemudian bahwa kitab-kitab terdahulu menurut Al-Quran itu membicarakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sosoknya yang disebutkan, sifatnya kemudian, dan pola pewahyuan yang diterima juga diceritakan. Lalu kemudian sifat-sifat beliau juga diceritakan, tipikal beliau, karakter beliau. Lalu kemudian pasar daripada dakwah beliau juga itu diceritakan menurut Al-Quranul Karim. Menurut Al-Quranul Karim, saban hari berganti bulan, tahun, berketemulah kemudian di negara kita ini apologet Islam dan juga apologet Islam, Kristen. Lalu kemudian kami sebagai apologet Islam mencari data. Apa yang diuraikan Al-Quran itu mencari data. Data yang kami temukan kemudian itu sangat valid, baik di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama, bahkan menceritakan tentang roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Ada poin yang menarik. Ada poin yang menarik, misalnya di dalam hasil penyelidikan Lukas di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Jadi nanti Pak Pastor mungkin bisa meluruskan, karena saya akan membawa ranah ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama dikatakan di sana, bukankah telah dikatakan Musa, berarti nubuatan ini sudah diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam, merujuk kepada Ulangan 18 dari 15 sampai nomor 20 nantinya. Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Jadi yang bangkit ini, yang diutus kemudian ini adalah seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi di antara kemudian Bani Israel akan muncul seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Perintahnya kemudian, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi ada perintah untuk mendengarkan nabi tersebut. Lalu di data nomor 23-nya dikatakan akan terjadi. Berarti akan terjadi artinya keadaan ini harus diadakan, harus diadakan atau harus disaksikan, karena akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang menarik di sini adalah data nomor 23-nya. Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Jadi nabi ini ketika dia datang, polanya dia hidup sama seperti Nabi Musa. Kerjanya membasmi, memerangi. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Kalau dalam bahasa Yunani, basmi ini ekeinos ini
Ekeones ini bisa diartikan kemudian ketika kita melihat bahwa itu merujuk kepada apa yang menjadi esensial penugasan daripada nabi tersebut. Lalu dikatakan dalam bahasa Yunani oxolotereu, mematikan. Mematikan artinya melenyapkan atau membunuh. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh atau akan dilenyapkan atau akan dibasmi dari umat ini. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 3:22 nomor 23 ini, kita sandingkan kepada Yesus, tidak ada orang yang tidak mendengarkan Yesus kemudian dibunuh. Malah yang terjadi Yesusnya yang dibunuh. Dengan kata lain, harus ada nabi yang mempraktekkan keadaan ini, di mana nabi tersebut ketika tidak didengarkan akan terjadi peperangan, akan terjadi pembinasaan, akan terjadi pembasmian. Nah, ini hanya disifati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya masih menggunakan perjanjian baru dengan satu data. Nanti kita akan merujuk kepada roh kebenaran itu apa sih sebenarnya. Nah, sementara seperti itu dari saya, mungkin Pak Pastor bisa membantah atau menyangga data-data saya. Silakan. Silakan Pak Pastor. Ya, itu tadi ayat yang menyatakan bahwa yang diutus itu adalah Muhammad, itu dalam kitab Ulangan dikatakan oleh Musa, itu terdapat di mana tadi disebutkan? Ulangan 18 dari simpulnya ada di data 18. Ulangan 18 data 18. Simpulnya di situ, Pak. Ulangan 18. Iya, 18. Nomor 18. Ayat 18. Baik. Kalau di kita Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Oke. Saya tanggapi, Pak, atau gimana? Ya. Oke, baik. Sah-sah saja kalau saudara pastor kemudian sebagai Kristiani mengatakan itu untuk Yesus. Tapi alangkah baiknya kalau kita bijak dan arif untuk mendudukkan perkara ini pada konteks yang sesungguhnya, untuk mendudukkan siapa yang pas untuk duduk di situ. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, seperti Musa. Kalau kita melihat dari beberapa aspek, tak ada satupun yang bisa bersentuhan pola keadaan pewahyuan yang diterima kemudian oleh Musa dengan Yesus itu sama. Kemudian yang kedua, cakupan misinya itu juga tidak sama. Kemudian hukum-hukum yang dibawa juga tidak ada kesamaan. Dalam arti kata cakupannya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya gini, Nabi Musa ketika menerima pewahyuan di Gunung Sinai, Nabi Musa kemudian mendapatkan simpul firman Tuhan di dalam sebuah penamaan, sebuah kitab, Taurat. Artinya, yang tertuang di dalam Taurat itu semuanya 100% adalah firman Tuhan yang hasilnya berasal dari mulut Nabi Musa. Maka muncul Taurat. 100% tidak ada hasil penyelidikan Musa, tidak ada hasil pengantar Musa, dan tidak ada tambahan-tambahan Nabi Musa. 100% semuanya adalah firman yang terlontar dari Tuhan ke mulutnya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Mana firman yang ditaruh di mulutnya Yesus? Tak ada. Yang sampai di kita hari ini, kitab kanonik, itu adalah firman yang ditaruh di mulut Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Surah-surah Paulus sama lagi. Itu bukanlah perkataan-perkataan yang berasal dari mulut Tuhan dititip di mulut Yesus. Kalau surah-surah Paulus kita lihat dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Tak ada dari Yesus. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Hampir semua yang disebutkan perkataan pribadinya
hampir kemudian dicakup di dalam sebuah kitab yang disebut hadis sahihah. Sedangkan Al-Quran itu 100% adalah firman yang Tuhan titipkan pada mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa ada Taurat, baginda Rasulullah Muhammad SAW ada Al-Quran. Yesus ada apa? Yesus tak ada apa-apa. Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kita cari mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan. Itu tertuang di mana? Itu terkumpul di mana? Karena di situ tidak boleh ada campur tangan manusia. Karena dikatakan di dalam ayat selanjutnya, data selanjutnya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku akan yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Jadi di sini dikatakan demi namaku. Artinya apa dalam bahasa Ibrani? Bismi Anoki. Jadi Nabi tersebut ketika dia menyampaikan firman, dia selalu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan. Bismi Anoki. Kalau di Al-Quran, Bismillah, demi nama Allah, demi nama Allah. Jadi setiap dia mengucapkan firman, selalu mengatasnamakan Allah. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi tersebut, Bismi Anoki, dengan demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah ini Yesus tak bisa lolos di sini, karena setiap Yesus berbicara, dia tidak pernah mengatasnamakan Bismi Anoki atau dengan nama Tuhan, dan juga kitab kanonik tidak dituliskan mengatasnamakan Tuhan. Demikian sementara, silakan. Ya, terima kasih. Kenapa Yesus tidak mengatasnamakan gimana tadi kata-katanya, kalimatnya? Bismi Anoki. Nabi itu mengucapkan demi namaku. Segala firman yang diucapkan selalu diucapkan demi namaku. Ya, kenapa Yesus ketika selama 3,5 tahun masa pelayanannya di muka bumi, di Alkitab kami dijelaskan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dia tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, yang dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah perkataan-perkataan Yesus yang mereka tulis secara langsung, yang mereka dengarkan, dan mereka tuliskan pada waktu itu. Sehingga Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dikanonkan di dalam Alkitab. Untuk penjelasan dari kami mungkin seperti itu. Baik Pak, baik. Saya menghargai dan saya sangat menjunjung tinggi itu. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 20-nya kita lanjutkan. Di sana rentetan kejadiannya pun diurai dengan sangat jelas bahwasanya tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi sembahan lain, nabi itu harus mati. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan ini, poin ini. Jadi Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan bangkit sama seperti Nabi Musa. Kemudian nomor 19-nya, nabi ini menerima firman yang ditaruh di mulutnya, dan firman ini setiap diucapkan selalu mengatasnamakan nama Tuhan. Ketiga, orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Setiap ada orang kemudian yang mendengarkan nabi tersebut dan tidak menerima firman itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, akan tetapi seorang nabi, ini tolak belakang nih, akan tetapi seorang nabi yang kemudian terlalu berani mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku ucapkan firman itu, maka kepadanya akan kutuntut pertanggungjawaban dan dia akan mengalami kematian. Karena nabi itu menurut Ulangan 18:20, nabi itu harus mati. Nah, sekarang begini. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim. Firman Allah ditaruh di mulutnya. Setiap kali beliau kemudian mengucapkan kalimatullah diawali dengan Bismillah, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani. Bismillah, demi namaku, demi nama Allah. Nah, kedua, orang-orang yang tidak mendengarkan Al-Quran pada masa itu diperangi.
Dituntut pertanggungjawaban, diperangi kemudian. Diperangi. Yang ketiga kemudian, pada saat beliau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ini, seluruh jazirah Arab tunduk berserah diri kepada kalam, kepada firman yang dibawa. Tidak ada nabi palsu yang ikut kemudian memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam Al-Quran sampai hari ini. Nah, kalau ini Yesus, yang pertama, tak ada firman yang bisa kita lihat yang murni berasal dari mulutnya Yesus. Itu satu. Kalaupun Yesus menerima firman, ya, karena beliau nabi. Tapi permasalahannya kemudian dikatakan di dalam Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi tersebut, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi pada diri Yesus, ketika Yesus datang mengajarkan firman Tuhan ke tengah Bani Israel, bukannya orang yang menolak Yesus yang dimintai pertanggungjawaban. Justru Yesus yang harus menanggung penderitaan. Kebalik dengan nubuatan ini. Harusnya yang tidak mendengar Yesus yang dimintai pertanggungjawaban, yang dituntut kemudian untuk dilakukan pembasmian, diperangi dan seterusnya. Tapi faktanya justru Yesus yang teraniaya. Kebalik dari nubuatan. Nomor 20-nya kemudian, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, dan berkata demi Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Nah, kita lihat, setelah Yesus ditolak, muncul pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu, yang kemudian mengatasnamakan Tuhan Elohim, dan bahkan mengatasnamakan Tuhan lain, yaitu Yesus. Yesus menjadi Tuhan setelah mereka. Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan, menggantikan Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun penulis kitab ini, yang disebut nabi ini, yang disebut rasul oleh saudara Kristen ini, yang tidak mati mengenaskan. Semua mati. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Seorang nabi, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Dan itu terbukti. Semua rasul yang menuliskan firman yang dikatakan firman Tuhan mati mengenaskan. Demikian, Pak. Ya, untuk Ulangan pasal 18 itu menurut kami itu adalah Yesus, dan yang dikatakan bahwa ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20, tetapi seorang nabi yang telah berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama-nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat ini bukan menunjuk kepada murid-murid Yesus, yang 12 murid-murid Yesus yang pada waktu itu mati syahid dalam setiap misi pelayanan mereka. Ayat ini menunjuk kepada nabi-nabi palsu, yang dimana mereka menyangkal. Bahkan di zaman bangsa Israel itu dikatakan bahwa ada nabi-nabi yang diangkat dari tengah-tengah orang Lewi. Ini menurut catatan Alkitab kita. Dikatakan bahwa mereka di satu sisi mereka menyembah kepada Allah Elohim, tapi di satu sisi mereka menyembah kepada dewa matahari. Bukan hanya para nabi, bahkan imam-imam pun melakukan hal yang sama. Sehingga ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Musa untuk dituliskan kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap berjaga-jaga, karena dikatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang seperti itu. Jadi di Kristen, ayat ini tidak menafsirkan tentang 12 murid Yesus. Seperti itu penjelasan saya. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan ini hanya edukasi, Pak. Saya di awal mengatakan bahwa kami menemukan data-data gitu ya. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri dikatakan dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kau pergi di situ, atau lihat Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini Yesus berkata kepada muridnya nih, Bani Israel angkatan pertama nih.
Dikatakan bahwa apabila ada orang yang berkata melihat Mesias di padang gurun, melihat Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus dan teman-teman setelah Yesus terangkat ke langit mengaku kemudian bertemu dengan Yesus, Bani Israel tak ada yang percaya. Murid-murid Yesus sudah menerima pesan, jangan kau percaya, kata Yesus. Jadi Paulus dengan bersusah payah kemudian mengajarkan tentang ketuhanan Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel hanya sedikit yang percaya. Itu pun yang percaya adalah mereka Bani Israel yang sudah tinggal bersama dengan orang-orang asing di luar Yerusalem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nabi palsu, Yesus menerangkan di dalam Lukas 21. Ini lagi-lagi Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya, Yesus berbicara dengan muridnya yang sesaman dengannya. Tentu mereka ini adalah praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Kristen. Perjanjian baru, karena perjanjian baru itu yang paling mudah dituliskan itu di era tahun 40-an 50-an. Yesus belum ada tulisan itu pada saat itu. Perjanjian baru belum ada di zaman Yesus. Yesus memanggil muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, menggunakan namaku, mengaku murid, mengaku pengikut, mengaku ketemu Mesias. Intinya dia mengaku dan menggunakan nama Yesus. Lalu apa intinya kata Yesus di situ? Dia katakan, akulah dia, ego eimi. Jadi ada penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus, mengatasnamakan nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang datang kemudian ke murid-murid Yesus menggunakan nama Yesus itu adalah penulis Bible Perjanjian Baru, kitab kanonik, termasuk Lukas ini. Cuma Lukas ini tidak pernah kemudian mendoktrin dan mendogma bahwa suratnya ini untuk sebagai firman Tuhan. Tidak. Lukas tidak pernah mengatakan tulisanku ini adalah firman Tuhan. Tidak. Lukas menuliskan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Theophilus yang mulia. Nah, ini tulisan Lukas hanya untuk seorang kaisar bernama Theophilus, bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan bagi kita orang Indonesia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, sekarang orang Kristen mengatasnamakan Yesus akulah dia itu sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud Ulangan 18 nomor 20. Ilah lain, sembahan lain. Artinya dia mengajarkan kemudian menyembah kepada sosok manusia, yaitu Yesus. Nah, lalu muridnya bertanya, wahai guru, kapan ini bisa terjadi? Itu kapan? Yesus mengatakan di data 12-nya, wahai muridku, sebelum semua ini terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat terlebih dahulu, kamu di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini kata Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah menganiaya, kemana-mana membawa nama Yesus, kemana-mana bikin surat mengatasnamakan Yesus, kemana-mana dia mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, saya kira gitu, Pak. Jadi sesederhana ini kami kemudian mengurai data-data yang kami temukan berdasarkan dengan Al-Quran tadi, bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak, bukan hanya sekedar ditolak, tetapi dibuatkan makar pengajaran, diplesetkan ajarannya kemudian. Demikian, silakan. Ya, terima kasih. Memang Lukas 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, bahkan dari pasal 7 itu adalah nubuatan Yesus tentang permulaan penderitaan. Itu berbicara tentang akhir zaman. Yang dikatakan di dalam ayat itu bukan hanya ditujukan kepada murid-murid, tetapi kepada semua orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus mengajar di atas bukit, di tempat-tempat yang lain. Dia memberitahukan bahwa akan ada para penyesat-penyesat yang seperti itu.
Dan yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-12 ini, yaitu ini nubuatan tentang akhir zaman, di mana bahwa pada di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang akan mengakui bahwa dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lain-lain sebagainya. Ya, dan yang Bapak bilang tadi, murid-murid itu yang disebut sebagai nabi-nabi palsu, di kita, di Alkitab, penafsirannya beda, bukan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya menghargai Bapak ketika Bapak mengatakan ini untuk akhir zaman. Sayang sekali itu saya tidak temukan. Karena di sini Yesus mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Andai saja murid angkatan pertama tidak mengalami penganiayaan, dan tidak ada oknum yang melakukan penganiayaan, lalu mengaku sebagai pengikut, bertaubat seterusnya, dan seterusnya, mungkin iya. Tapi faktanya, sepeninggal Yesus, murid-muridnya teraniaya. Dan penganiayanya ini kemudian balik arah, mengatasnamakan dia adalah pengikut, mengatasnamakan dia adalah utusan. Sementara nubuatan yang Yesus katakan adalah, waspadalah, akan banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Akulah dia Elohim. Nah, satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia, hanya Kristen. Di sini poinnya sangat jelas ketika murid bertanya, kapan itu bisa terjadi? Kapan itu bisa terjadi, wahai guru, kata murid. Sebelum itu terjadi, kalian semua akan ditangkap dan dianiaya. Ini pernah tidak terjadi kepada murid angkatan pertama? Pernah. Siapa pelakunya? Paulus. Itu diakui. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan itu di akhir zaman, murid Yesus sudah nggak ada akhir zaman. Penyembah Yesus banyak. Penyembah Yesus iya banyak. Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Banyak kalau penyembah. Sementara yang dimaksud Yesus ini adalah muridnya. Murid ini berarti cakupannya adalah Bani Israel. Nah, kemudian ini saya rasa Bapak agak berat untuk berpindah, untuk beralih dari materi yang akan saya sajikan ini, karena ini cakupannya sangat-sangat mengena sesuai dengan pesan Yesus. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Jadi ketika Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini bukan kepada orang yang ada di Vatikan, bukan kepada kekaisaran Romawi. Mu di sini bukan untuk Katolik. Mu di sini bukan untuk Kristen. Mu di sini adalah praktisi Taurat. Artinya murid-muridnya sesama pelaku Torah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ada nabi palsu di luar daripada domba, di luar dari Bani Israel, yang datang kepada murid Yesus, kemudian ngaku-ngaku domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Nah, kita akan bingung nih, bisa jadi dia adalah Hindu, bisa jadi dia adalah Buddha, bisa jadi dia adalah Islam. Tapi Yesus menerangkan, buah dari nabi palsu itu bisa dilihat dengan sangat jelas dan terang. Apa itu? Data satu perikop menyajikan, buah dari nabi palsu ini pertama, menyebut Yesus dengan panggilan Tuan, atau Kurios, atau Mar, dalam bahasa Aramaik. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, masuk ke Indonesia berubah menjadi Tuhan. Yang kedua, menyebut nama Yesus pada saat mereka ingin bermukjizat. Yang ketiga, menyebut nama Yesus pada saat mereka bernubuat. Selanjutnya menyebut nama Yesus pada saat mereka mengusir setan. Inilah item-item buah-buah dari nabi palsu tersebut. Maka Yesus menutup nubuatan itu dengan mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu semua adalah pembuat kejahatan.
Jadi runutan dari Ulangan 18 sampai kepada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 kena dan tidak bisa meleset. Karena hanya agama Kristen lah yang kemudian menggenapi buah-buah daripada nabi palsu ini. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, Islam kagak. Kecuali hanya Kristen. Dan hanya Kristen yang non-Yahudi yang ngaku-ngaku masuk ke dalam rumah Yahudi. Makanya orang Kristen yang bukan domba mengaku domba. Mohon maaf, ini fakta. Ini fakta. Domba itu adalah Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Yisrael zi. Yisrael adalah domba. Nah, sedangkan Vatikan Romawi bukan domba. Sedangkan Kristen pertama kali adanya di Vatikan Romawi. Nah, ini mungkin saya tidak ngerti kalau misalnya seorang pastor masih punya bahan untuk mengelak dari buah-buah nabi palsu ini, silakan Bapak saudara saya yang saya kasihi punya hak untuk meluruskan ketika ini dianggap keliru. Silakan. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Saya meluruskan bahwa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 21 itu nubuatan tentang permulaan penderitaan pada akhir zaman. Selain Yesus mengatakan kepada murid-murid, seperti yang saya katakan tadi, dia mengatakan itu kepada banyak orang. Dijelaskan di ayatnya yang ke-10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan seterusnya Bapak bisa baca, itu nubuatan tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, dikatakan bahwa mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa, mereka akan dianiaya, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, dan itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan semua yang dikatakan Yesus itu benar. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab kita. Yang terjadi kepada rasul-rasul, 12 murid, lebih daripada 12 murid itu ada yang lain lagi. Bahkan Rasul Paulus yang tadinya menentang tentang keilahian Yesus, yang tadinya dia menangkap orang-orang yang disebut sebagai eklesia, orang-orang Kristen, awal gereja mula-mula itu untuk dipenjarakan. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul dituliskan bahwa bagaimana dia yang tadinya begitu membenci, sampai akhirnya dialah yang saya bisa katakan lebih hebat dari 12 murid ini. Dia menyampaikan berita Injil itu sampai ke daerah-daerah Asia kecil, di berbagai tempat pada waktu itu. Karena ketika dia berjalan ke jalan ke Emmaus, disitulah Yesus yang sudah mati itu menampakkan diri kepadanya. Sehingga dia buta selama 3 hari, kemudian dia didoakan. Setelah dia didoakan, dia dapat melihat kembali. Sejak saat itu, Rasul Paulus yang begitu membenci Yesus, akhirnya dia menyampaikan berita bahwa Yesus yang dibenci oleh bangsa Israel itu sendiri benar adalah Allah. Bukti dia adalah benar adalah utusan, dia adalah Allah, dia adalah Trinitas itu, dia yang menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga rasul-rasul, bahkan Rasul Paulus, nyawa pun taruhannya pada waktu itu, sekalipun sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan oleh Yesus, mereka akan ditangkap, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Bahkan mereka melakukan mujizat juga, seperti halnya Petrus. Dia bisa membangkitkan orang sakit, orang lumpuh. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang sama dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi menurut saya mungkin Bapak salah dalam menafsir kitab Ulangan dan Injil Matius, Markus, Lukas. Karena di dalam pembahasan kami, Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayatnya yang terakhir 19 itu berbicara tentang apa yang dialami oleh murid-murid dan apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Menurut tafsiran kami. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Saya menghargai, lagi-lagi saya menghargai. Tetapi saya juga punya hak sangga ya, karena kita diskusi. Gini, di dalam cerita Lukas ini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini jelas, Yesus sedang face to face dengan muridnya.
Oknumnya ada. Yesus tidak dalam ruangan tertutup bicara sendiri atau sedang menulis surat, tidak. Kalau dia sedang menulis surat, lalu suratnya diberitakan kepada yang lain, orang pasti akan bertanya-tanya, ini kapan ya terjadinya ya? Siapa kamu yang dimaksud ya di sini? Tapi kan ini jelas, Yesus berbicara kepada muridnya sendiri di depannya yang nyata-nyata mengalami keadaan itu setelahnya. Pelakunya pun keciduk dengan sangat jelas dalam suratnya dia tuliskan. Galatia dia mengaku, di dalam Korintus dia mengaku, bahkan asistennya Lukas sendiri pun mengakui itu. Contoh, di KPR 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita lihat Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, sebelum penyesat ini datang menyamar, sebelumnya itu semua, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jemaat yang mana ini yang dimaksud? Jemaat murid Yesus. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Kalau Paulus sudah mengakui itu, siapa yang teraniaya? Ya murid Yesus, sinkron dengan nubuatan Yesus. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan, bahkan tidak layak disebut sebagai utusan, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ini mau dikemanakan ini? Kita mau menutup mata. Padahal ini sudah terjadi. Kita masih mau mencari nubuatan. Murid Yesus tak ada lagi. Murid Yesus sudah mengalami pembantaian. Makanya Paulus mengatakan ketika dia ke Damsik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Emang pernah ketemu Yesus dengan Paulus? Tidak pernah. Tapi kenapa Yesus mengaku akulah yang kau aniaya? Karena menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Artinya nubuatan ini digenapi kemudian oleh Paulus. Setelah dia menganiaya, dia datang membawa nama Yesus. Aku adalah utusan Yesus. Bertemu Yesus ketika aku ke Damsyik. Apalagi, Yesus itu adalah Tuhan. Ingat Pak, Bapak mengatakan tadi bahwa itulah dia kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena melihat daripada mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, maka dia benar-benar adalah Tuhan. Nubuatan kemudian Ulangan 20 mengatakan, tetapi seorang nabi yang telah berani, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak pernah kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, coba, nabi itu harus mati. Coba saudara periksa, Bapak periksa semua surat-surat Paulus, selalu mengaku dari Paulus hamba Kristus. Dengan kata lain, Paulus mengaku menerima firman dari Tuhan bernama Yesus. Nubuatan 18:20, nabi itu harus mati karena dia berkata demi Tuhan lain. Ada Tuhan baru yang mereka buat bernama Yesus, di mana Bani Israel, rentetan nabi datang kepada mereka, rentetan kitab suci datang kepada mereka, tidak pernah mereka diperkenalkan Tuhan dalam bentuk manusia bernama Yesus. Itu bukti Pak, tergenapi dan sudah terbukti sampai hari ini. Silakan. Ya, yang pertama saya luruskan bahwa kitab Ulangan pasal 28 tadi yang Bapak baca itu bukan nubuatan tentang rasul-rasul, karena rasul-rasul itu bukan nabi. Mereka hanyalah murid-murid Yesus dan diangkat sebagai rasul-rasul untuk memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Beritakanlah firman itu dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pada waktu dia memenjarakan orang-orang Kristen
yang disebut eklesia pada zaman itu sebagai bentuk kesaksian dia kepada beberapa jemaat yang ada di Asia Kecil, bagaimana dulu dia yang adalah seorang pembenci Kristus, tapi ketika dia berjalan ke Damsik itu mengejar untuk memenjarakan mereka, dia berjumpa sendiri dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Dan kita tidak menyebut bahwa Rasul Paulus itu nabi, dia hanyalah seorang rasul. Seperti itu saya luruskan. Iya. Jadi Ulangan pasal 28 itu Baik. yang Bapak sebutkan tadi itu kami dalam pemahaman kami di dalam Alkitab itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu, di mana baik di zaman mulai dari Musa, kemudian ada Yeremia, Yesaya, Yeskiel, ada Daniel, dan lain-lain. Selain daripada nabi-nabi ini, mereka itu disebut sebagai nabi-nabi palsu. Tapi kalau ke-12 murid itu tidak disebut sebagai nabi, tetapi mereka itu rasul. Nubuatan ke kitab Ulangan yang Bapak baca tadi itu bukan ditujukan untuk rasul-rasul. Saya meluruskan aja. Kalau di pandangan kami sebagai orang Kristen, ya seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu mungkin perspektif kenabian menurut Kristen. Silahkan saja. Tapi kalau perspektif kenabian menurut umat Islam dan menurut Bani Israel, Paulus, Lukas, Markus, dan timnya itu adalah nabi, Pak. Kalau bukan nabi berarti wartawan. Karena yang dituliskan itu konon ceritanya adalah wahyu firman Tuhan. Kalau dia bukan firman Tuhan berarti catatan mereka itu dongeng. Bukan firman Tuhan. Karena yang menerima firman Tuhan itu statusnya nabi. Yang dikatakan rasul utusan nabi itu adalah murid. Murid ini yang kemudian menerima pemberitaan langsung dari mulut Yesus. Lukas kagak, Paulus kagak, Markus kagak, penulis Yohanes kagak, penulis Matius kagak. Lalu dari mana mereka punya catatan-catatan? Mereka punya catatan independen. Dari mana mereka dapatkan? Dari ilahi, dari Roh Kudus. Berarti mereka nabi. Diakui ataupun tidak diakui, mereka nabi. Karena mereka punya kitab suci. Kalau tidak, berarti karangan. Nah, kalaupun diakui nabi dan ternyata itu karangan, berarti nabi palsu. Itu yang pertama. Kedua, coba Bapak buka sekarang di KPR 13 nomor 1. Boleh saya jawab dulu yang pertama? Boleh, silakan Pak, silakan. Murid-murid itu mereka bukan mendapatkan ilham selain daripada Yohanes. Kalau Yohanes dia mendapatkan penglihatan ketika dia berada di Pulau Patmos. Kalau Matius, Markus, Lukas, itu mereka adalah murid-murid Yesus yang pada masa 3,5 tahun itu mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang dibuat oleh Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang mati dibangkitkan, sehingga mereka menulis semua peristiwa yang terjadi itu. Kalau Yohanes itu menuliskan tentang ilham pewahyuan yang diberikan oleh Yesus setelah dia mati. Ketika dia ada di dalam masa pengasingan, ketika dia ditangkap, dia diasingkan di Pulau Patmos, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu datang memberitahukan kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu dan nanti apa yang akan terjadi di akhir dunia ini. Sehingga mereka dapat menuliskannya. Ya, sehingga kami tidak menyebutnya sebagai nabi karena nabi itu adalah Allah yang berfirman secara langsung. Sementara Matius, Markus, Lukas ini kami tidak menyebutnya nabi karena memang mereka adalah saksi hidup dan menuliskan catatan sejarah itu. Saya meluruskan di pemahaman kami seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang pertama kita lihat di dalam KPR 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu salah satunya Saulus. Ini bahaya ini Pak, karena kitab Anda sendiri yang mengakui Saulus itu nabi. Dan kalau dia bukan nabi, ada kerancuhan yang terjadi nantinya. Kenapa?
Galatia 5, Galatia 1 nomor 15, mulut Paulus sendiri yang mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa dia? Kalau dia dipilih sebagai nabi, ya mungkin saja. Tapi faktanya kemudian, kalau dia nabi, kenapa dia tidak kemudian mewakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kenapa jadi musuh? Sedangkan KPR 13:1 menemukan bahwa Saulus di Antiokhia adalah seorang nabi. Dan murid-murid Saulus selama setahun mereka bersama disebutlah Kristen. Yesus tidak pernah ke Antiokhia. Yang pergi ke Antiokhia adalah Saulus. Dan Saulus dalam KPR 13:1 disebut seorang nabi. Ini data, Pak, data. Kemudian bilangan 23 nomor 6, di situ Tuhan berfirman, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia, kepada nabi tersebut, dan akan berkata kepada dia melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Saulus menerima dari mana berita-berita 14 buku yang dia tulis itu? Dari mana kira-kira? Lukas juga dari mana? Markus dari mana? Yohanes dari mana? Matius dari mana? Sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Sedangkan di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Paulus, hanya ada satu yang menerima firman langsung dari Tuhan. Yang menerima tugas sebagai penerima firman dan penyampai firman, yaitu Yesus. Yang lainnya tuh bukan. Lalu dari mana catatan-catatan mereka dapatkan? Kalau bukan nabi palsu, lalu dari mana? Nah, ini memang berat, tapi itu fakta yang terjadi. Saulus di KPR 13 nomor 1 diakui oleh muridnya sendiri, dia adalah nabi. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukias, Manahem, dan juga kemudian Saulus yang ada di Antiokhia. Silakan, Pak. Ya, itu Saulus, nama sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana dia pada waktu itu memenjarakan orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia katakan bahwa aku sudah terpilih sejak kecil, itu dia dipersiapkan untuk menjadi seorang imam besar di sinagog, di bait Allah. Karena memang dia dipersiapkan untuk menjadi imam besar pada waktu itu. Karena dia sudah dipersiapkan menjadi imam besar, sehingga dia berani meminta sebuah surat kepada para imam-imam pada waktu itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang seperti Bapak bacakan tadi juga, dia ke jalan menuju ke Damsyik itu, sejak saat itulah dia menjadi seorang rasul yang menyampaikan kabar baik tentang apa yang sudah dia lihat. Di mana pada waktu Yesus selama 3,5 tahun itu, Yesus menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, Saulus itu melihat dengan matanya sendiri. Bahkan ketika Stefanus difitnah, Paulus hadir di sana ketika dia dirajam dengan batu. Jadi yang disebutkan di sini dia adalah nabi, itu yang menurut anggapan daripada jemaat yang ada di Antiokhia, yang beranggapan bahwa yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius dan Kirene dan Mahanem yang telah diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Itu pengakuan daripada jemaat yang ada di Antiokhia. Setelah Saulus itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Rasul Paulus sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah nabi. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini, di situ tidak ada keterangan bahwasanya itu tanggapan orang. Ini adalah catatan Lukas, di mana Lukas ini adalah asisten seperjuangan
daripada Paulus itu sendiri. Beliau yang menuliskan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Ini bukan tanggapan siapa-siapa. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Suci, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini bukan perkataan Yesus. Ini murni ini murni catatan penulis KPR, Lukas. Ini Lukas dengan gagah beraninya mengatakan, pada waktu itu, suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Ini Lukas ini kalau bukan nabi, bisa melihat malaikat, ini apa dia ini? Kita katakan dukun, tidak mungkin dikatakan tabib juga, nggak mungkin dikatakan juga dia sebagai pesulap juga nggak mungkin, tukang sihir juga tak mungkin. Ini dia melihat malaikat, Roh Kudus, bahkan Tuhan dalam perspektif Kristen yang dilihat langsung oleh Lukas. Lalu Lukas mendengarkan suara Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini Lukas ini apa kedudukannya di sini kira-kira? Kalau kita melihat dari catatan Lukas ini, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini Lukas hebat kali, kok bisa sampai setinggi itu ilmunya? Kalau dia bukan nabi, lalu apa dia ini? Kalau dia utusan, murni utusan, maka yang disampaikan 100% adalah ucapan Yesus. Itu baru utusan. Ini dia nulis sendiri, mencatat sendiri, tanpa legitimasi dari Yesus. Ini bukan sabda Yesus. Dia nulis sendiri. Ini adalah karya ilmiah dia sendiri. Ini apa ini? Lukas menulis kayak begini, firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia ini adalah ucapan dia sendiri, berarti dia adalah nabi. Berarti ini sabda Lukas, bersabdalah Lukas, kan gitu. Berarti dia nabi. Tapi kalau ini ucapan Yesus, kapan Yesus mengucapkan kata-kata ini? Gak pernah. Ya. Inilah yang dikatakan Ya, ulangan Pak. Iya, silakan. Ya, bisa saya tanggapi? Ya, kenapa Lukas ini adalah murid Tuhan Yesus yang adalah seorang yang sangat pintar, yang sangat bijaksana ya. Dikatakan pada waktu itu mereka berdoa setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, tadi saya sempat ngobrol bersama dengan Bunda Rahma bahwa ketika Yesus naik ke surga, itu ada seorang penolong yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri, yang dinantikan oleh para rasul-rasul ketika mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem, dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus ini adalah pribadi daripada Yesus itu sendiri. Setiap kali murid-murid ini berdoa, mereka berpuasa, Roh Kudus itu selalu hadir dan memberikan mereka kuasa yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan bahwa mereka bisa mengurapi, mereka bisa mengutus rasul-rasul bahkan murid-murid yang lain itu untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Dikatakan seperti itu. Ketika Roh Kudus berbicara seperti itu kepada Lukas, khususnya katakanlah kepada Barnabas, kata Roh Kudus, dan Saulus bagiku. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Yesus itu sendiri yang menyampaikan perkataan itu kepada Lukas. Karena Yesus sudah tidak ada lagi, tapi dia dalam bentuk roh masih ada bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu. Iya, itu sedikit saya jelaskan. Baik, Pak, baik. Saya menghargai ya, lagi-lagi
saya menemukan data ya. Jadi saya menemukan data bukannya saya mau kemudian menggurui, tapi saya menemukan data. Nah, ketika kemudian kita berbicara nih mengenai Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, saya rasa ini perlu diluruskan. Kenapa saya katakan demikian perlu diluruskan? Karena Yesus sejenak sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia dengan terang mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Betul. Berarti Roh Kudus ini bukan Yesus. Kan dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Jadi aku harus pergi dulu, baru Roh Kudus itu akan datang. Lalu kemudian dikatakan, Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firmanku, perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan, Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta. Untuk apa dia minta? Kalau dia sendirilah Roh Kudus itu. Kalau dia sendirilah Roh kebenaran itu. Untuk apa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Lah, Yesus sudah dilihat pada saat itu, berarti bukan Yesus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu. Dan kamu pun akan hidup. Kata Yesus, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, Yesus mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus, berarti bukan aku, karena baru akan diutus. Nah, ini mungkin perlu konsentrasi penuh untuk memahami bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus. Demikian. Baik, saya meluruskan yang tadi Bapak baca itu sebenarnya menjelaskan pribadi Roh Kudus, bahwa di mana Yesus berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian, atau aku tidak akan membiarkan engkau, dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata, sebagai anak yatim piatu yang kehilangan induknya. Seperti itu. Itu sudah sangat jelas sekali disebutkan bahwa itu adalah janji Allah, janji Yesus kepada para murid-murid dan para pengikut-pengikutnya pada waktu itu, bahwa dia menjanjikan seorang penolong. Bahkan kalau Bapak baca ayat selanjutnya, dia berkata, pergilah ke Yerusalem, tunggulah di atas kamar loteng Yerusalem, maka aku akan mencurahkan rohku itu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Bahkan malaikat-malaikat ketika waktu Yesus terangkat naik ke surga, kurang lebih sekitar 500 orang yang menyaksikan bahwa dia terangkat naik ke surga, kembali disampaikan kembali, pergilah ke Yerusalem, nantikan seorang penolong itu. Dan ternyata dibuktikan pada waktu mereka ada di atas kamar loteng Yerusalem itu, Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka sedang berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, di atas kepala mereka ada api yang menyala, dan mereka mulai berbahasa dengan berbagai macam bahasa yang ada pada waktu itu, yang mereka sendiri tidak bisa memahami, tetapi orang yang mendengarkannya memahami. Bahkan mereka berkata, kok mereka bukan orang Aram, mereka bukan orang Arab, mereka adalah orang-orang Ibrani, tapi kenapa mereka bisa berbahasa, menyampaikan kabar berita tentang Yesus itu adalah Mesias kepada kita. Disitulah bukti bahwa
Roh Kudus yang dijanjikan itu dinyatakan, dan dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, itu pribadi daripada Yesus itu sendiri. Dan di dalam iman Kristiani bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah Roh yang ada di dalam kerajaan sorga, yang dimana ketika dia ingin mengembalikan manusia berdosa kepada Allah, dia datang melalui firman kepada Bunda Maria, dan dia yang firman itu menjadi segumpal daging tanpa hubungan daripada suami istri selama 9 bulan. Kemudian Maria harus melahirkan Yesus pada waktu itu. Bukan berarti Allah itu meninggalkan sorga, kemudian dia menjelma menjadi manusia, tidak. Tapi dia ada di sorga, dia juga bisa ada di bumi melalui Yesus. Dan dikatakan bahwa setelah dia kembali lagi, setelah masa 33 tahun itu, dia akan mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai rasul-rasul pada waktu itu. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, yang seperti saya katakan tadi, menyembuhkan berbagai macam orang yang kerasukan setan. Dan itu terjadi pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus, bahkan sampai perjalanan gereja, bahkan sampai saat ini, kami percaya bahwa Yesus itu Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kami bisa berdoa bagi orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Asalkan ada Yesus di dalam kehidupan kita. Itu iman kami di dalam Kristen. Iya. Jadi kami mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Tritunggal itu sendiri, yaitu pribadi daripada Yesus itu sendiri, yang sekalipun dia sebagai manusia Allah yang sudah mati, sudah naik ke surga, tapi dia tetap ada di antara manusia, yaitu Roh Kudus. Seperti itu, Pak, penjelasan saya. Iya. Jadi justru penjelasan Bapak ini masuk ke dalam ranah buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Menyembuhkan, mengobati, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu larinya ke situ, nabi-nabi palsu itu. Dan itu memang ajaran Kristen. Sedangkan kalau kita berbicara tentang apa yang terkait dengan Roh Kudus tadi, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur ini yang adalah Roh Kudus ini sendiri, Roh kebenaran ini sendiri, itu bukan Yesus, beda. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, bukan Yesus. Itu oknum lain. Dan satu hal yang terkadang saya merasa kurang dari Kristen memperhatikan hal-hal ini, ketika Yesus berbicara, di situ seakan-akan teman-teman Kristen merasa bahwa Yesus sedang berbicara dengan mereka, dengan orang Kristen. Yesus ketika berbicara mu atau kamu atau kalian, itu tidak sedang berbicara kepada Kristen. Masya Allah. Dia tidak sedang berbicara dengan Kristen ini, golongan yang muncul nanti setelah Paulus ini datang. Pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia. Dia adalah nabi. Makanya tadi saya katakan, ini Saul, ini Lukas apa dia? Kok bisa sampai cerita sepanjang itu dia mengetahui hal-hal kayak begini dan begono? Sementara Yesus tidak. Yesus mengatakan di dalam narasi Yohanes, segala firman, semua firman telah aku sampaikan, telah aku sampaikan. Artinya selama 3 tahun kurang lebih, semua jatah firman yang Tuhan berikan sebagai jatah Yesus, Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya Bani Israel. Tak ada lagi firman, apalagi ada ketemu di Damsyik, ketemu di Filipi, ketemu di Kolose, ketemu dalam penjara. Itu nggak ada lagi itu, Pak.
Semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya yang asli, yang mati teraniaya oleh Saulus. Lalu kemudian Saulus dengan gengnya membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhan, sehingga mereka kemudian mengalami nasib yang nas. Itu jelas itu, Pak. Itu fakta. Jadi ketika Yesus berbicara kamu, kalian, mu, itu tidak sedang berbicara dengan pengikut Paulus. Yesus sedang berbicara dengan pengikutnya. Paulus sendiri mengaku dalam Galatia 5 nomor 16, nomor 17. Aku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang tidak bersunat. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Yesus murid-muridnya non-Yahudi pada saat itu? Adakah Yesus satu rumah ibadah dengan orang-orang yang tidak bersunat? Pemakan babi, ibadah minggu, dan seterusnya. Adakah? Tak ada. Berarti Yesus ini berpesan kepada Bani Israel muridnya. Cuman Kristen selalu merasa, oh Yesus sedang berbicara kepada kami. Padahal Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Yesus berbicara kepada Yahudi. Kristen muncul nyamar-nyamar seakan-akan Yesus bicara kepada mereka. Sedangkan tadi tidak bisa lagi dipungkiri, Yesus berpesan kepada Yahudi, wahai Bani Israel, muridku, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka, kata Yesus. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu itulah aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripada kalian adalah semua pembuat kejahatan. Itu buah-buah nabi palsu, Pak. Dan itu hanya dialami oleh Kristen. Yahudi tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Hanya Kristen yang menghasilkan buah nabi palsu tersebut. Demikian. Tentang hal-hal pengajaran sesat, di mana tadi dia berkata bahwa akan datang para orang yang akan mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus, sehingga dia berkata bahwa banyak orang yang akan ditolak karena mereka di sisi lain mereka beribadah, karena orang Yahudi itu ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada mereka pun yang tidak menerima, tidak mengakui. Masa sih Sang Juru Selamat itu lahir dari seorang anak tukang kayu, yaitu Yusuf pada waktu itu, dan mereka tidak menerima itu karena mereka berpikir bahwa Sang Mesias, Sang Raja Damai yang dijanjikan dan dinubuatkan dalam Alkitab itu akan lahir dari paling tidak dari sebuah silsilah keluarga yang terhormat. Tetapi ini Yesus lahir ternyata dari Maria, dan yang memiliki seorang suami hanyalah seorang tukang kayu. Sehingga di sisi lain, bangsa Yahudi ini untuk mempercayai bahwa Yesus benar-benar Allah, mereka butuh bukti yang memang benar-benar pada waktu itu firman Tuhan sudah menubuatkan. Mata mereka tertutup sekalipun mereka melihat, telinga mereka tertutup sekalipun mereka mendengar tentang berita kabar baik itu. Tetapi bagi sebagian mereka yang percaya, maka mereka itulah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dibuktikan sampai saat ini. Dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Matius pasal 7 ayat 21 itu tentang hal pengajaran sesat. Jadi orang yang mengajarkan ajaran sesat, firman Tuhan berkata, sekalipun bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Bahkan ayat firman Tuhan yang lain berkata, ada yang mereka yang melakukan mujizat, ada yang mereka sudah bernubuat, bahkan melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Jadi saya bisa katakan bahwa orang Israel yang ada saat ini pun, yang ada di tanah Palestina sana itu, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tidak menjadi bagian daripada warga kerajaan sorga. Karena Yesus berkata,
Hanya dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa tanpa melalui Dia. Dan benar apa yang Bapak sudah bacakan, semua ayat-ayat firman Tuhan tadi sudah benar semua. Cuman mungkin ada tafsiran-tafsiran yang menurut saya tidak sesuai sama tafsiran kami. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Jadi pada zaman Nabi Musa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada bapaknya Abraham kalau tidak melalui Nabi Musa. Akulah Elohim nenek moyangmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Elohim kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada dirinya di semak duri. Musa ini sama kedudukannya Yesus. Pada zamannya Yesus, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada ilah Abraham kalau tidak melalui dia. Tapi itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Saya menghargai iman Bapak sebagai seorang Kristiani. Saya menghargai itu. Tapi ini perkara harus kita dudukkan, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Objek yang menjadi pendengar pada saat itu adalah Bani Israel. Orang asing yang pertama kali mendatangi kemudian murid-murid Yesus Kristen, Pak. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kristen ini dianggap bidat. Kristen ini adalah Abu Dasarah dalam pembahasan internal Bani Israel. 2000 tahun loh. Pernah enggak orang Kristen dan orang Yahudi rangkulan dalam hal ketuhanan? Tidak. Rangkulan dalam hal kitab suci? Tidak. Rangkulan dalam hal agama? Kagak. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Kristen ini adalah penyamar.